Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kali ini akan membahas tentang induksi matematika, tentang habis dibagi ya. Kita berikan contoh misalnya X pangkat N dikurangi Y pangkat N habis dibagi X min Y. Kita harus buktikan yang pertama itu N-nya kita misalkan sama dengan 1. Maka X pangkat 1 dikurangi Y pangkat 1 ini pasti habis dibagi, betul ini habis dibagi X min Y ya, karena sama. Kemudian N sama dengan K, X pangkat K dikurangi Y pangkat K, kita anggap habis dibagi X min Y, kita anggap ya. Karena kita belum tahu, maka ada pembuktian yang ketiga, yaitu X EN sama dengan K plus 1. K pangkat K plus 1, ini kita ganti K plus 1 N-nya, min Y pangkat K plus 1 sama dengan X kali X pangkat, karena ini adalah pangkat 1, itu artinya X ya, dikurangi dengan Y kali Y pangkat K. Oke. Kemudian kita akan melakukan manipulasi dari jawaban ini, yaitu X kali X pangkat K saya kurangi dengan X kali Y pangkat K. Apa dasarnya ini ya? Apa dasarnya saya bisa mendapatkan soal itu? Saya ingin nanti akan berubah seperti ini, X min Y pangkat K. Untuk merubahnya, ini sudah X pangkat K ya. Saya butuh Y pangkat K, tetapi saya harus kasih X di depan karena nanti dia bisa saya faktorkan keluar. Kalau ini nanti saya faktorkan keluar, ini akan berubah menjadi X pangkat K dan Y pangkat K, seperti tujuan di K sama dengan N sama dengan K itu. Kemudian karena kita sudah mengurangi ini, kita harus tambahkan lagi dengan X kali Y pangkat K. Saya kurangi supaya dia menghasilkan apa yang kita mau, tapi kita harus tambahkan supaya dia kembali netral atau kembali nol seperti biasa. Min Y pangkat kali Y pangkat K seperti ini. Kemudian baru ini kita bisa faktor, yaitu X dalam kurung X pangkat K dikurangi pangkat K. Dan ini kita tahu bahwa ini adalah habis dibagi min Y, seperti halnya ini kan, ini kan habis dibagi X min Y, sudah terbukti. Tapi efek di belakangnya ini harus kita betul habis dibagi X min Y. Kita perhatikan ini adalah Y pangkat K ya, kita faktorkan karena sama. Y pangkat K dalam kurung X min Y dan habis dibagi X min Y, ya kan? Karena ini kan bisa dicoret gitu ya. Nah, itu menunjukkan bahwa persamaan tadi terbukti dengan baik. Oke, mungkin Anda belum paham, kita akan kasih soal yang kedua. Kita misalkan 2 pangkat 3 N min 1 dibagi 7. Caranya seperti tadi, N sama dengan 1 dulu. 2 pangkat 3 1 dikurangi 1. 3 pangkat 1 itu adalah 2 pangkat 3 itu adalah 8 dikurangi 1 ya, 7. Dan 7 itu habis dibagi 7. Terbukti ya untuk sementara. N sama dengan K. 2 pangkat 3K dikurangi 1. Kita anggap dulu ya, ini anggap habis dibagi 7. Nah, kita anggap habis dibagi 7 dulu. Lalu kemudian N sama dengan K plus 1. Maka ini jadi 2 pangkat 3 dalam kurung K plus 1 dikurangi 1. Sama dengan 2 pangkat 3K ditambah 3 dikurangi 1. Kemudian angka berikutnya adalah 2 pangkat 3 kali 2 pangkat 3K dikurangi 1. Kenapa saya berubah menjadi ini? Karena kita tahu di sini adalah 3 pangkat K-1 ya. 3 pangkat K-1. Nah, ini 3 pangkat K tapi di sini ada 8 sehingga menjadi 8 kali 3 pangkat 3K saya kurangi 8. Kenapa saya kurangi 8? Karena nanti 8-nya bisa keluar. Bisa saya faktorkan, ini dan ini saya faktorkan. Dan ini nanti bagian sini akan menghasilkan 1. Persis seperti ini ya. Nah, tetapi di situ min 1 bukan min 8. Maka di sini supaya netral saya tambahkan dengan 7. Oke, sekarang kita faktorkan jadi 8 dalam kurung 3 pangkat K 3 pangkat K ya. 3 pangkat bukan 3 ya. 2, oke, keliru tulis. Ini keliru tulis ini.
2 pangkat 3 pangkat 3K. Jadi ini menjadi 2 pangkat 3K dikurangi 1, karena 8 ini faktornya adalah 1, ditambah 7. Dari pembuktian N sama dengan K, kita tahu bahwa 2 pangkat 3 pangkat K dikurangi 1 habis dibagi 7. Berarti ini habis, ya kan? Habis dibagi 7. Dan ini karena dia 7 juga habis, terbukti ya. 7 habis dibagi 7. Maka ini adalah terbukti. Pokoknya habis dibagi 7 berarti terbukti. Kemudian kita akan berikan contoh soal berikutnya supaya jauh lebih paham. Yaitu nomor berikutnya adalah 2 pangkat N plus 1 ditambah min 1 pangkat N. Habis dibagi 3. Kita harus buktikan pertama, seperti tadi N sama dengan 1 dulu. Jadi 2 pangkat 1 ditambah 1 ditambah min 1 pangkat 1. N-nya sama dengan 1. Jadi 2 pangkat 2, jadi 4. Ini 1. Min 1 pangkat 1 adalah 1 sama dengan 3. Dan terbukti ini habis dibagi 3. 3 habis dibagi 3 ya. Kemudian N sama dengan, jadi 2 pangkat K plus 1 ditambah min 1 pangkat K sama dengan, kita anggap ini, ini kita anggap ya, anggap habis dibagi 3. Habis dibagi 3. N sama dengan K plus 1. Pembuktian berikutnya adalah ya. Oh ya betul. Jadi 2 pangkat K plus 1 ditambah 1 ditambah min 1 dalam kurung K plus 1. Akan kita buktikan. Jadi ini nanti akan sama dengan 2 kali 2 pangkat K plus 1. Karena plus 1 ini kita eksponen di tempat lain ya, ditambah min 1 pangkat K dikali min 1 pangkat 1. Kita pecah K plus 1 nya ini seperti biasa ya. Kemudian jadi 2 pangkat K plus 1 ditambah min 1 pangkat K. Bukan min 1, tapi yang betul itu adalah min dalam kurung min 1 pangkat K. Kok bisa? Ini ya, perhatikan ini. Ini adalah min 1. Pangkat 1 itu adalah min 1. Min 1 sehingga dikalikan min 1 pangkat K jadi min dalam kurung min 1 pangkat K. Betul ya? Kemudian sama dengan, tapi ini tidak kita inginkan sebenarnya. Bukan min, tapi plus. Maka kita harus melakukan penyesuaian, jadi 2 kali 2 pangkat K plus 1 saya tambah dengan 2 dalam kurung min 1 pangkat K. Kenapa saya harus kalikan ini? Supaya 2 ini saya bisa seperti tadi. Kemudian kita tambah dengan, karena di sini min ya, bukan plus ya. Jadi saya harus kurangi sebenarnya ini. Kurangi berapa? 3 kali min 1 pangkat K. Begitu ya. Jadi kita jumlah ya, hasilnya nanti akan sama dengan ini. Itu hanya model supaya kita bisa melakukan penyesuaian. Jadi 2 dalam kurung 2 pangkat K plus 1 ditambah min 1 pangkat K. Bentuk ini sama dengan yang ini ya, bentuknya sama ya. Maka ini pasti habis dibagi 3. Kemudian ditambah, bukan tambah, tapi dikurangi 3 kali min 1 pangkat K. 3, karena ada 3-nya ya. Ini kan bisa coret nanti begini ya. Yang depan habis dibagi 3, yang di belakang terbukti habis dibagi 3, maka bukti. Oke. Supaya Anda bisa jauh lebih paham, soal berikutnya. 13 pangkat N ditambah 6 pangkat N min 1 habis dibagi 7. Dengan soal berbeda mungkin strateginya berbeda. Anda bisa melihatnya, yang pertama N sama dengan 1. Prosesnya tetap sama, jadi 13 pangkat 1 ditambah 6 kali 1 dikurangi 1 sama dengan 13 ditambah 1. 6 pangkat 0 itu adalah 1, sehingga sama dengan 14. Dan kita tahu bahwa 14 itu habis dibagi 7, hasilnya adalah 2 ya.
sama dengan K, kita anggap nanti sama, jadi 13 pangkat K ditambah 6 pangkat K min 1, kita anggap habis dibagi 7 ya. Kita lakukan pembuktian N sama dengan K plus 1, jadi sama dengan 13 K plus 1 ditambah 6 pangkat K, 6 plus 1 dikurangi 1 gitu ya, sama dengan 13 kali 13 pangkat K ditambah 6 pangkat K min 1. Itu yang kita pilih karena kita menyesuaikan dengan rumusnya ya. Jadi kita harus menyesuaikan. Sehingga yang kita lakukan pemecahan itu yang ini, bukan yang min. Ya, jadi 6 kali pangkat 1 di sini. Oke. Kemudian setelah itu kita tahu bahwa ini tidak sama. Ya. Supaya balik ke model seperti ini, maka kita harus melakukan jadi bagaimana caranya? 13 pangkat K ditambah 13 kali yang ini ya, saya tulis agar nanti seperti ini. Apa yang harus kita lakukan? Coba pikir, apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah menambah dengan 13 kali 6 pangkat K min 1. Oke. Tetapi soal sebenarnya adalah 6 kali 6 pangkat K min 1. Sementara di sini 13. Tidak sama ya. Maka supaya kembali ke nilai asal, maka kita harus kurangi 7 kali 6 pangkat K min 1 ya. Betul kan? 13 dikurangi 7 itu adalah 6 ya. Nah, kemudian 13 ini kita faktorkan menjadi 13 dalam kurung 13 pangkat K ditambah 6 pangkat K dikurangi 7 kali 6 pangkat K min 1. Perhatikan ini ya, sama dengan ini. Sudah kita anggap bahwa dia habis dibagi 7 ya, habis dibagi 7 bagian terbukti. Kemudian yang ini juga habis dibagi 7. Ini ada 7. 7 kali 3 habis dibagi 7. 7 kali 8 habis dibagi 7. Maka ini juga terbukti. Karena kedua-duanya terbukti, maka kita bisa bahwa ini adalah terbukti. Begitu caranya ya. Oke, kita soal berikutnya. N dalam kurungan N pangkat 4 dikurangi 1 habis dibagi 5. Ini sedikit mungkin lebih susah ya, tetapi oke, kita akan coba N sama dengan 1 dulu. N sama dengan 1 habis dibagi N sama dengan 1 jadi 1 dalam kurung 1 pangkat jangan 1 ya, karena ini terlalu kecil kalau 1. Kita misalnya N-nya 2. Oke, N-nya 2. 2 kali 2 pangkat kurangi 1 itu sama dengan 2 kali 2 pangkat 4 itu adalah 16 ya. 2 pangkat 4 itu adalah 16 dikurangi 1 15 ya. Ini habis dibagi 5. 2 kali 15 30 habis dibagi 5, kita udah tahu itu. Kemudian lanjutnya adalah N sama dengan K. Kita misalkan K dalam kurung K pangkat 4 dikurangi 1 dan kita yakin ini habis dibagi 5. Kita yakin itu dulu. Kemudian baru N sama dengan K plus 1. Maka ini berubah menjadi K plus 1 ya. Kemudian K plus 1 pangkat 4 dikurangi 1. Kemudian apa yang harus kita lakukan setelah ketemu soal seperti ini? Kita akan melakukan pemecahan ya. K plus 1. K plus 1 pangkat 4 itu adalah K pangkat 4 ditambah 4K pangkat 3 ditambah 6K kuadrat ditambah 4K ditambah 1 dikurangi 1 tutup kurung. Kemudian pertanyaannya, kok bisa seperti itu? Nah, Anda harus ingat tentang pangkat dari deret Newton ya, garis Newton. Kemudian coret ini habis. Oke, itu habis sehingga kita bisa faktorkan, yaitu K dalam kurung ini K plus 1 ya. Ini kita faktorkan K-nya. Sehingga tinggal apa? Tinggal K pangkat 3 ditambah
4K kuadrat ditambah 6K ditambah 4. Ini berubah seperti ini. Kemudian lakukan perkalian. K dalam kurung kita kalikan ini seperti ini. Oke, kita akan melakukan perkalian satu-satu. Maka menjadi K pangkat 4 ditambah 4K 3 ditambah 6K kuadrat ditambah 4. Itu baru K ya. Kemudian 1 dikalikan yang ini. Terusnya seperti tadi. K pangkat 3 ditambah 4K kuadrat ya ditambah 6K ditambah 4. Oke. Kemudian K dalam kurung kita melakukan penyetaranya. K pangkat 4 ditambah ini ada ini. Kira-kira itu. Oke, 7 ya. 7K pangkat 3 ditambah, perhatikan ini sama ini. Jumlahnya adalah 10. 10K kuadrat ditambah, perhatikan ini 4K dan ini. Jawabannya adalah 10K. Oke. 10K. Kemudian baru ditambah 4. Oke. Kemudian langkah berikutnya adalah kita akan mengalihkannya. Tapi perhatikan ketika kita mengalihkan, perhatikan bentuk umumnya ini. N dalam kurung N pangkat 4 min 1 gitu ya. Habis dibagi 5. Oke. Ada yang harus kita perhatikan yaitu oke. Yang salah, kurang teliti itu adalah bagian sini. Ya. Perhatikan. Adalah K pangkat 3 ya. Kemudian ini adalah pangkat 3. Oke. Jadi kalau kita jumlah hasilnya berapa sebenarnya? Nah, 5K pangkat 3. Kemudian kita melakukan manipulasi K dalam kurung K pangkat 4. Kita kurangi 1. Ditambah ini kita biarkan atau kita biarkan seperti ini, tidak usah mungkin ya. Ditambah 5K pangkat 3 ditambah 10K kuadrat ditambah 10K ditambah 5. Loh, kok bisa? Ya, di sini min 1 ya. Nah, min 1 dengan plus 5 kan jadi plus 4. Balik ke fungsi awal. Oke. Setelah itu ini bagian depan ini saja kita kalikan dengan K, yaitu K dalam kurung K pangkat 4 min 1 dikurung sikan saja menjadi 5K pangkat 4 ditambah 10K pangkat 3 ditambah 10K kuadrat ditambah 5K. Ngerti maksudnya ya? Maksudnya itu adalah K ini kita kalikan ini dulu. Oke. Menjadi ini. Kemudian baru K ini kita kalikan ini, seterusnya ya, sampai terakhir itu. Sehingga menjadi ini. Jadi kemudian K dalam kurung K, ini sorry plus ini ya, karena operasinya penjumlahan. K pangkat 4 dikurangi 1 ditambah, ini ada faktorkan, yaitu difaktorkan angka 5-nya. Ya. Jadi 5K, K-nya dari sini. Dalam kurung, K-nya sudah masuk ya. Ya, 5-nya sudah masuk, jadi ini tinggal 5K pangkat 3 ditambah 2K kuadrat ditambah 10K ditambah 1. Nah ini tadi sudah terbukti habis dibagi 5, dan ini juga habis dibagi 5 juga. Maka ini menunjukkan bahwa ini adalah terbukti. Kalau ini 5K habis dibagi 5, berapapun nilai ini tidak dibagi 5, seperti itu ya. Oke, kemudian kita lanjutkan soal berikutnya.
yang lebih susah ya. Oke, sekarang ini n pangkat 3 ditambah 3n kuadrat ditambah 2n habis dibagi 6. Bagaimana cara pembuktiannya? Pertama, n sama dengan 1 seperti biasa. Jadi 1 pangkat 3 ditambah 3 kali 1 pangkat 2 ditambah 2 kali 1 hasilnya adalah 6. Terbukti ya, sama. Terbukti bahwa 6 itu habis dibagi 6. Kemudian n sama dengan k, maka k pangkat 3 ditambah 3k kuadrat ditambah 2k kita anggap habis dibagi 6. Dianggap ya. Nanti dibuktikan di n sama dengan k plus 1. Kemudian ini plus 1 pangkat 3 ditambah 3 dalam kurung k plus 1 pangkat 2 dalam kurung k plus 1. Begini ya. Yang kita lakukan, kita memfaktorkan. Di sini punya k plus 1, punya k plus 1, dan punya k plus 1. Sehingga k plus 1 ini kita bisa keluarkan. Jadi k plus 1 tinggal apa? Ini k plus 1 pangkat 2 1. Kemudian ini tinggal 2. Oke, sudah jadi seperti ini. Kemudian k plus 1 kita biarkan dulu ini. Kalikan ini k kuadrat ditambah 2k ditambah 1 ditambah bagian yang ini, berarti kan 3k plus 3 ditambah 2. Kemudian k plus 1 ditambah 5k, perhatikan ini 5k. Oke, kemudian ditambah 1, 3 dan 2, berarti total itu adalah 6 ya. Oke, ditambah 6. Hasilnya jadi k plus 1 dalam kurung kita faktorkan ini plus berapa itu? K plus 5 dan bukan K plus 5 ya. K plus 1 kan soalnya. Ada yang bisa kita ternyata ini ya. Jadi ternyata tidak terbukti. Apa yang harus kita lakukan? Terpaksa kita harus mengkalikan satu. Kita harus kalikan. Yaitu kalikan ini begitu ya. Dan seterusnya jadi k pangkat 3 ditambah 5k kuadrat ditambah 6k ditambah 5k ditambah 6. Kemudian apa yang kita lakukan? Perhatikan soal ini ya. Ini adalah k pangkat 3, 3k dan 2k. Oke, kita cari bagian itu di bagian sini. Jadi k pangkat 3 ditambah berapa itu? Kuadrat ditambah 3k kuadrat ditambah perhatikan berapa? 2k. Oke, 2k. Kemudian kita sudah samakan seperti di atas. Tetapi di sini 3k kuadrat. Sementara ini adalah 5k kuadrat dan k kuadrat. Jadi totalnya kan 6k kuadrat. Maka kurang 3k kuadrat. Oke. Kemudian ini di sini ada 6k dan berapa itu? 5k. Karena tidak sama, maka yang harus kita lakukan adalah ditambah di sini harus 9k ya. Nanti karena 9k ditambah 2k menjadi 11k sama dengan 6 tambah 5. Oke, ditambah 6. Sudah. Dan yang ini itu habis dibagi 3 ya. Habis dibagi 6 seperti ini, ya kan? Sudah terbukti berarti untuk yang pertama sudah terbukti. Bagian yang kita harus bisa buktikan bahwa ini juga habis dibagi 6. Bagaimana caranya? Ini bisa 3 dalam kurung K kuadrat ditambah 3K ditambah 2. Seperti ini. Kemudian 3K plus 1 dikali K plus 2. Oke. Kalau kita bagi 6, ini sama ini habis ya, tinggal 2. Maka syaratnya nanti K plus 1 itu ya, K plus 1 dan K plus 2 itu harus habis dibagi 2.
Apakah betul K plus 1 dikali K plus 2 itu habis 2? Betul. Karena jika K-nya itu adalah genap, ya, semua bilangan yang dibagi 2 itu adalah bilangan genap. Genap, ini adalah genap. Genap tambah 2 pasti genap. Nah, karena genap pasti bisa dibagi dengan 2. Kalau misalnya K-nya ganjil, berapapun nilainya itu ya, kalau K-nya ganjil, maka ini K plus 1 pasti genap. Ganjil tambah 1 itu pasti genap. Misalnya 7 tambah 1, 8. 11 tambah 1 adalah 12, pasti genap. Sehingga jika K-nya genap, bisa dibagi 2. Jika K-nya ganjil, bisa dibagi 2. Maka ini terbukti bahwa dia bisa dibagi 6. Oke, soal selanjutnya masih ada. Ini 5 pangkat 2N min 1 habis dibagi 3. Caranya sama, yaitu N sama dengan 1. 5 pangkat 2 kali 1 dikurangi 1 sama dengan 24. 24 habis dibagi 3. Terbukti. Kemudian N sama dengan K, kita masukkan jadi 5 pangkat 2K dikurangi 1. Anggap ini habis dibagi 3. Kemudian baru kita N sama dengan K plus 1. Sehingga sama dengan 5 pangkat 2 K plus 2. Oh, kok bisa? Oke, sebenarnya kita kurung di sini ya, plus 1 seperti ini ya. Sehingga sama dengan 5 pangkat 2K ditambah 2 dikurangi 1. Kemudian 2 itu kita keluarkan menjadi 5 pangkat 2 dikali 5 pangkat, kalau tinggi ya biar tidak terlalu. Jadi 5 pangkat 2 dikali 5 pangkat 2K dikurangi 1. Tetapi karena kita pinginnya jadi 5 pangkat 2 ditambah 5 pangkat 2 dikurangi 1. Seperti itu tadi ya. Kemudian ini nanti 5 pangkat 2 dalam kurung 5 pangkat 2K min 1 ditambah 25 dikurangi 1 adalah 24. Ini habis dibagi berapa tadi? 3 ya. Ini habis dibagi 3. Dan 24 juga kita tahu bahwa habis dibagi 3. Maka ini akan dinyatakan terbukti. Oke, sekarang soal berikutnya adalah X pangkat 2N plus 1 dikurangi Y pangkat 2N itu habis dibagi X min Y. Caranya sama. Yang pertama adalah X, N kita misalkan N-nya adalah 1. Maka X pangkat 2 kali Y pangkat 2 kali 1 ya, 2 kali 1 ditambah 1 dan X pangkat 3 dikurangi Y pangkat 3. Apakah betul X pangkat 3 Y pangkat 3 itu habis dibagi X min Y? Ternyata kita buktikan bahwa X pangkat 3 dikurangi Y pangkat 3 itu memang sama dengan X min Y dikali X kuadrat ditambah X Y ditambah Y kuadrat. Memang terbukti ya. Kemudian kita masukkan N sama dengan K dulu. Jadi X pangkat 2K ditambah 1 dikurangi Y pangkat 2K ditambah 1. Kita anggap itu adalah terbukti ya. Habis dibagi X min Y. Kemudian kita masukkan N sama dengan K plus 1. Maka saya langsung saja ini di 2K plus 3. Oh, kok bisa? Ya, 2 kali X plus 1 adalah 2X plus 2. Terus harus tambah 1 lagi di belakangnya. Tambah ini ya, jadi X plus 3. Y pangkat 2X plus 2K plus 3 juga. Kemudian ini kan sama dengan X pangkat 3 kali pangkat 2K dikurangi jangan 2K ya. Kenapa? Karena pembuktian di sini adalah 2N plus 1 ya. Oke, kita merubahnya lagi menjadi apa yang harus kita lakukan? Kita lakukan adalah merubahnya menjadi seperti ini. Perhatikan ini. Jadi ini kita rubah menjadi 2 pangkat 2 dikali 2K plus 1. Bukan 2 ya. Tapi X ya, maksud saya X. Jadi X pangkat 2 kali X pangkat 2K plus 1 dikurangi X pangkat 2 kali
Y pangkat 2K plus 1. Kemudian kita manipulasi seperti tadi, X kuadrat kali X pangkat 2K plus 1 dikurang X kuadrat dikali X pangkat 2K plus 1 ditambah X kuadrat dikali X pangkat 2K plus 1 dikurangi Y kuadrat dikali Y pangkat 2K plus 1. Kemudian ini kita faktorkan seperti tadi, kuadrat dalam kurung X pangkat 2K plus 1 dikurangi ini ada kekeliruan, ini sebenarnya Y, ini juga sebenarnya Y ya. Jadi menjadi Y pangkat 2K plus 1, kita kurung, terus ditambah Y nya sama ya, maka menjadi X kuadrat min Y kuadrat dikali Y pangkat 2K plus 1. Ini terbukti habis dibagi, dan ini juga habis dibagi X min Y. Karena kita tahu X kuadrat min Y kuadrat adalah X plus Y kali X min Y. Maka habis dibagi dengan X min Y nanti. Dan ini adalah terbukti. Oke, dari sekian banyak soal ini, ada 8 soal yang saya berikan. Saya yakin Anda paham dengan pembuktian pembagian. Oke, terima kasih perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di subscribe dan share kepada teman-teman kalian semua ya. Di kesempatan materi yang lain.